Halo semua, nama saya Syauki Sarwahmat NIM 67 2019 113. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen apa sajakah yang terdapat dalam sistem operasi. Setelah pesan-pesan berikut ini. Komponen pertama dari sistem operasi adalah yaitu kernel. Kernel merupakan program perangkat lunak yang menjadi komponen utama dari sistem operasi. Kernel memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai jembatan antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Yang kedua adalah membatasi waktu dari perangkat lunak yang sedang mengakses sumber daya dari perangkat keras. Yang ketiga adalah mendukung eksekusi perangkat lunak menggunakan fitur abstraksi. Kernel memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah kernel monolitik, yang kedua adalah kernel mikro, yang ketiga adalah kernel hybrid, dan yang keempat adalah exokernel. Komponen yang kedua dari sistem operasi adalah eksekusi program, yaitu untuk mengatur proses mana yang akan dijalankan terlebih dahulu dari beberapa prioritas proses yang ada. Apabila terdapat dua atau lebih proses yang akan dijalankan, maka sistem operasi akan menjalankan proses dengan prioritas terbesar. Yang ketiga adalah interupsi. Interupsi adalah ketika suatu proses sedang terjadi, dia akan berhenti dan akan menjalankan proses yang lebih penting. Ada dua interupsi yang diterima oleh prosesor, yaitu hardware interrupts dan yang kedua adalah software interrupts. Hardware interrupts adalah suatu interupsi yang berasal dari hardware yang akan mengirimkan sinyal melalui jalur khusus ke prosesor. Seperti contohnya ketika kita menekan tombol dari keyboard, maka keyboard akan mengirimkan suatu sinyal khusus ke prosesor yang akan menjelaskan bahwa tombol keyboard telah ditekan. Dan yang kedua adalah software interrupt, yaitu interupsi yang berasal dari interupsi yang berasal dari prosesor itu sendiri. Yang keempat adalah mode. Mode merupakan sistem operasi bertugas untuk mengatur jalannya sebuah proses, dan itu adalah mode. Mode terbagi menjadi dua, yaitu mode user dan yang pertama adalah mode user dan yang kedua adalah mode kernel. Mode user adalah ketika suatu user sedang menjalankan suatu aplikasi seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel. Itu disebut sebagai mode user. Ketika dalam mode user, terkadang kita membutuhkan suatu sumber daya dari perangkat keras. Oleh karena itu, dalam mode user ini, user akan mengakses kernel. Akan tetapi dalam mode user ini, pengaksesan tersebut terbatas. Oleh karena itu, mode ini disebut sebagai mode yang terbatas. Karena mode user memiliki alamat sendiri, sehingga tidak dapat mengakses alamat dari kernel tersebut. Yang kedua adalah mode kernel. Ketika suatu user sedang menjalankan suatu program, dia akan meminta kernel untuk untuk mengakses untuk mengakses suatu perangkat keras. Oleh karena itu, dari mode user ini maka akan beralih ke mode kernel. Ketika user sudah selesai mengakses perangkat keras, maka akan kembali ke mode user tersebut atau kembali ke mode user semula. Hal itu disebut sebagai switching context dalam hal ini. Komponen sistem operasi yang selanjutnya adalah manajemen memori utama. Memori utama yang terdiri dari ROM dan RAM memiliki manajemen memorinya tersendiri dalam sistem operasi, yaitu mengalokasikan berapa banyak alamat memori yang diperlukan, baik itu untuk program maupun untuk sistem operasi itu sendiri. Memori utama terdiri dari banyak sekali word atau byte
yang dari word atau byte tersebut membentuk suatu alamat memori tersendiri. Memori utama digunakan untuk menyimpan data yang akan digunakan oleh CPU. Memori utama ini pula memiliki sifat volatile, yaitu ketika komputer atau laptop dimatikan, maka data yang ada dalam memori utama ini akan hilang. Dan yang selanjutnya adalah virtual memory, yaitu suatu tindakan di mana kita memanfaatkan bagian dari disk yang kosong itu dirubah menjadi memori utama. Maka sistem operasi akan menganggap disk yang kosong tersebut sebagai memori utama. Akan tetapi karena tempatnya terdapat dalam penyimpanan sekunder, maka kecepatan pengaksesannya menjadi lebih lambat. Dan yang selanjutnya adalah multitasking. Multitasking adalah ketika suatu komputer atau suatu laptop katakanlah sedang menjalankan banyak sekali program, dan program tersebut hanya memerlukan satu sumber daya CPU saja. Itulah yang dinamakan dengan multitasking. Komponen yang kesembilan dari sistem operasi adalah file system. File system merupakan suatu struktur logika yang mengatur hak akses terhadap data yang ada dalam disk. Dalam sistem operasi memiliki mekanisme untuk menyimpan data dan program yang ada dalam sistem operasi. File system memiliki dua bagian, yaitu yang pertama adalah file yang menyimpan data-data yang berhubungan, dan yang kedua adalah direktori yang mengatur dan menyediakan informasi tentang seluruh file yang ada dalam sistem. Contoh dari file system adalah FAT atau NTFS, seperti itu. Dan yang kesembilan adalah device drivers, yaitu berfungsi sebagai penghubung antara sistem operasi dengan perangkat keras. Dan yang terakhir adalah networking. Networking merupakan penjadwalan penggunaan resource yang terdapat dalam komputer dalam jaringan, yang nantinya satu sumber daya dapat dibagi atau diakses oleh komputer lain yang memiliki hak akses. Dalam hal ini, networking memiliki banyak sekali kelebihan atau manfaat, seperti dapat menyelesaikan satu pekerjaan dengan lebih cepat, karena setiap masing-masing komputer itu memiliki prosesornya sendiri, yang mana nantinya akan dapat melakukan masing-masing pembagian kerja. Dan yang kedua adalah lebih murah, karena tidak usah membeli banyak sekali komponen-komponen, karena kita kita bisa menggunakan satu sumber daya saja yang dapat diakses oleh banyak komputer. Seperti itu. Ya, baiklah. Komponen yang ke-11 dari sistem operasi adalah security. Security bertugas untuk mengontrol program, prosesor, atau bahkan pengguna itu sendiri dalam mengakses sumber daya ataupun data. Security memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah mengecek apakah pengguna yang sedang mengakses sumber daya atau data ini memiliki izin atau tidak dalam hal mengakses sumber daya atau data tersebut. Dan yang kedua adalah specify the control to be composed. Yang komponen yang ke-12 adalah user interface. User interface adalah suatu jembatan antara produk dengan pengguna, yaitu atau lebih tepatnya suatu tampilan dari suatu produk. User interface terdiri dari dua. Yang pertama adalah GUI dan yang kedua adalah CLI. GUI merupakan suatu user interface yang terdiri dari yang berdasarkan pada grafik, yang mana lebih
lebih friendly terhadap orang awam karena ya mudah dilihat, mudah mudah digunakan dan lebih friendly. Dan yang kedua adalah CLI. CLI ini berdasar pada tulisan atau ya seperti itulah tulisan. Yang mana ini biasanya digunakan dalam Linux dan tidak friendly terhadap orang awam. Dan yang terakhir adalah real time operating system atau operasi dalam waktu yang nyata. Real time dalam sistem operasi ini yaitu merupakan suatu pembatasan terhadap komputasi yang harus selesai dalam kurun waktu tertentu. Seperti itu. RTOS ini terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah real time sistem operasi, dan yang kedua adalah soft time sistem operasi. Seperti itu. Ya, baiklah. Sepertinya cuma itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bagian-bagian dari sistem operasi. Terima kasih.